saya ada Bang Fajar. Assalamualaikum. Abang kakak tahu Bang Fajar? Bang Fajar ini sutradaranya film Buya Hamka. Kalau yang kemarin rame itu sutradara filmnya film Nil. Insya Allah abang kakak ya bunda, pagi hari ini kita bahas sedikit ya, tentang ada yang kemarin saya bilang cerita tentang hidup, kemudian ada namanya kehidupan, ada menghidupi. Nah, tiga level yang berbeda. Ada orang yang berjuang, ada orang yang memperjuangkan, ada orang yang beramal soleh dakwah, ada orang yang berbuat baik, ada orang yang hanya sekedar ya berbuat untuk yang penting tidak menyusahkan orang. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, kehidupan dengan menghidupi ini level yang memang tidak mudah ya untuk dilakukan, karena tuntutan kita pada level istiqomah yastaqim. Tadi saya ngobrol sama Bang Fajar tentang film, bagaimana dakwah ini juga bisa disampaikan dengan berbagai macam angle. Apa yang sedang diperjuangkan adalah mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk mengerti arti kebaikan. Nah, nanti kita kalau beliau berkenan nanya-nanya sama beliau cerita. Tadi ada 2 video yang ditontonkan ke saya, video tentang azan. Bapak Deddy Mizwar, Haji Deddy Mizwar azan, video klip azan, tapi yang diangkat adalah angle anak-anak yang bertato, anak-anak yang anak pang berhijrah. Nah, kita langsung tanya aja lah sama sutradaranya, gimana bang? Apa angle yang abang dapat di situ bang? Silakan bang. Jadi koreksi, sutradaranya bukan saya, sutradaranya Pak Haji Deddy Mizwar. Ya. Guru saya, salah satu reference sutradara yang saya anggap bagus di Indonesia. Jadi saya melihat video azan itu, Ustadz. Ya. Di video azan itu kan biasanya orang kalau bikin video azan tuh cerita orang-orang soleh, wudhu, jalan ke masjid, sholat gitu kan. Itu yang pada umumnya gitu. Tapi Pak Haji Deddy Mizwar ini membuat sebuah video azan untuk di televisi. Dia angle-nya anak-anak pang yang bertato, mendengar azan hatinya tersentuh. Dan kemudian dia ngelihat orang-orang ke masjid, muncul rasa pengen bertaubat, pengen dekat sama Allah, pengen lebih baik lagi hidupnya gitu. Sampai akhirnya dia ya udah berangkat ke masjid, ambil wudhu, dan dia sholat gitu. Insya Allah. Nah, video ini buat saya luar biasa gitu, karena ya Tuhan itu ada untuk semua makhluk gitu kan. Tuhan itu ada untuk semua makhluk, untuk semua manusia gitu ya. Banyak orang yang lihat kayak anak jalanan kotor, bertato, kayaknya hidupnya mereka rusak, udah nggak ada harapan lagi. Kayak nggak berhadap ke surga gitu ya. Kayak nggak ada masa depan buat ke surga. Ya. Padahal Allah itu membuka pintu maaf sebelum nyawa dicabut. Masya Allah. Itu tobat gitu kan. Nah, saya melihat video itu, jadi video azan itu membuat, karena ada reference orang yang bertato akhirnya bertobat, akhirnya jadi banyak anak-anak pang yang bertobat. Nah, itu salah satu dakwahnya Pak Haji lewat karya sebuah film gitu. Nah, beliau kan ini yang tadi saya bilang, ilmu yang bermanfaat. Karena apa yang terjadi di hidup kita itu pasti yang terbaik dari Allah, benar kan? Ya. Nah, ada orang yang mungkin tidak seberuntung Ustadz bisa belajar di Gontor gitu ya. Ternyata jalur hidupnya dia ketemu harus belajar film dulu, atau belajar sastra dulu, atau belajar apapun gitu ya. Ternyata ilmu dunia itu bisa kita manfaatkan untuk bekal kita berbagi kebaikan gitu. Kalau saya kan dipesenin Pak Haji Deddy Mizwar, kalau bisa nantinya bikin film itu yang mengajarkan kebaikan gitu kan. Ya. Apa yang itu bang, yang cerita tadi bang, yang abang ditanya, ternyata ilmu yang bermanfaat itu lu gunakan untuk apa tadi? Ya, tadi ya, gitu. Saya selama ini bertanya-tanya kan, dari kecil dia bilang ilmu itu harus bermanfaat, harus diamalkan, ya, dibagi. Tadinya waktu kecil kalau saya mikir, ilmu yang harus diamalkan itu adalah ilmu ngaji, mengamalkan ayat, berbagi ayat ke orang, ngajarin ke
itulah gitu ya. Nah ternyata perjalanan hidup saya itu saya harus ketemu sekolah film, jadi sutradara gitu ya. Itu kan ilmu dunia ya. Sekolah di IKJ. Sekolah di IKJ gitu kan. Ketemu dekan keren. Iya, ketemu dekan. Saya cemburu banget ngeliat orang-orang kayak Ustaz Lukman, Masya Allah. Ustaz Adi Hidayat, bisa hafal Quran, bisa paham hadis gitu, bisa banyak hafal hadis gitu. Cemburu banget gitu. Kenapa sih Allah takdirin saya jadi sutradara gitu ya, bukannya nggak bersyukur gitu. Iya. Ternyata itu ada jalannya sendiri. Itu yang tadi Ustaz bedahnya lebih dalam lagi. Gimana tadi Ustaz? Iya, nanti kita cerita. Bang Fajar cerita aja dulu. Aduh. Yang tadi loh, ilmu yang bermanfaat itu adalah gunakan hal-hal baik apa yang Iya, jadi Allah untuk hal yang jadi benar. gunakan ilmu dunia yang kamu pelajari ini jadi bermanfaat. Nah, saya Cemburu, sempat cemburu kan tadi kata Kan, Bang, kan. melihat orang. Cemburu orang kok enak ya bisa apa ngajak orang berbuat baik gitu kan. Ya, Nah, itu kecemburuan itu akhirnya gimana caranya, kan kita punya prinsip gitu, apa yang terjadi di hidup kita itu atas kehendak Allah, dan Allah pasti kasih yang terbaik betul. untuk kita gitu kan. Nah, kita arahkan angle-nya, kita rubah menjadi ya udah ilmu, misalkan contoh ya saya ketemu Rizal mau ngeband, ya udah lewat ngeband ini kita bisa nyebar kebaikan misalkan Ya. gitu. Atau kalau saya lewat film ini bisa menyebarkan karya-karya yang menyebarkan kebaikan. Nah, Ya. contohnya ya kayak tadi video azan yang Pak Haji Deddy Mizwar buat itu kan bisa mengetuk hati orang gitu kan. Insya Allah. Orang-orang yang mungkin banyak orang mengucilkan mereka gitu kan, dianggapnya nggak ada masa depan gitu. Ternyata lewat karya itu bisa itu loh, banyak banget yang akhirnya anak-anak punk tuh hijrah, Dapat hidayah, ya? dapat hidayah gitu. Dan mereka ngerasa surga itu ya milik semua gitu. Semua orang gitu, Nah, ya tidak kan? dikapling oleh Ya, sebesar seseorang. apapun dosa kita, Allah terima pintu tobat gitu. Nah, dan tadi Dimaafkan. kita sholat di masjid At-Taubah. sholat subuh tadi kita. At-Taubah ya? Masjid At-Taubah. At-Taubah. Nah, jadi menarik abang kakak. Angle dakwah tadi malam saya ngobrol sama Bang Fajar sama istri beliau. Saya bilang gini, kalau khotib Jumat, kalau surga itu hanya milik khotib Jumat, maka semua orang berebut jadi khotib Jumat, ya sholat Jumat kita batal dong. Karena khotibnya banyak banget. Tidak boleh lebih dari satu orang. Nah, tadi angle dakwah tadi kan kita sudah bukan hanya bicara hidup tapi juga bicara kehidupan. Kehidupan itu ada memaafkan, ada membuka peluang orang untuk dia punya hak untuk dapat surga. Nah, saya bilang juga sama Bang Fajar, apa yang Bang Fajar lakukan, apa yang Pak Dekan lakukan gitu ya. Pak Dekan kan duduknya di depan ya. Duduk di depan. Jadi selalu terdepan ya. Walaupun bagaimana dia di depan kita pokoknya. Nah, jadi itu adalah pintu-pintu kebaikan dan Allah tadi benar kata Bang Fajar, Allah menitipkan kita takdir hidup terbaik ya kan dengan fasilitas terbaik. Nah, maka gunakanlah apa yang sedang abang kakak miliki atau tipkan hari ini atau yang sedang dijalani hari ini itu untuk kebaikan. Padahal sebenarnya abang kakak nih ya, katanya Bang Fajar tadi bilang kan, oh saya tuh iri banget lihat ustadz dan segala. Banyak juga ustadz yang pengen jadi sutradara gitu. Ini kan terbalik-balik dunia persilatan ini. Ustaz, saya mau cerita. Gimana? Jadi alhamdulillah gara-gara Buya Hamka, saya kan bilang doa itu senjatanya orang beriman gitu Ya. kan. Ya banyak kan kejadiannya yang istri saya tiba-tiba yang biasa dengerin Ustaz SMK, di ya. SMK di Nah, Instagram lagi nonton gitu ya, kan. lagi nonton beliau. Ternyata dia semalam bisa langsung SMK private. Nah. Bertiga doang dia Masya langsung gitu, Allah. Masya Allah. Dan itu priceless ya. Ya, dan kayak saya sehari atau 2 hari sebelumnya tuh istri saya bilang, aku pengen banget nih ketemu Ustadz ini, ngaji sama ini, pergi umroh bareng gitu. Masya Allah. Saya nggak taunya Allah pertemukan Tadi malam. di tadi Episode- malam. Tapi episode sebelumnya saya ketemu sama Ustadz di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Nah, gara-gara ketemu Ustadz, malah saya jadi belajar lagi nih tentang film. Nah, Dari Ustadz Abdul Somad gitu ya, Iya. yang banyak berbicara tentang film, apa itu film gitu ya. Menariknya saya ditontonin film dari masjid bikin film nih, ya. judulnya Syahdu. Satu hari dengan ibu. Nah, saya nonton film itu langsung jatuh cinta, dialognya yang salat subuh itu. Gitu. Saya bilang ini luar biasa filmnya. Jadi lewat film Syahdu itu saya tuh juga jadi belajar tentang itu, bagaimana bersikap orang tua, memanfaatkan pintu-pintu surga itu sebaik-baiknya nih. Pintu Ya. surga anak kan ada di kedua orang tua gitu. Betul. Maksudnya saya yang
akhirnya tuh pulang tuh habis nonton itu mikirin ibu, langsung WhatsApp ibu ya kan, langsung. Masya Allah. Terus di situ kan juga ada adegan sholat subuh, kunci sholat subuh. Jangan telat sholat Jangan subuh. telat sholat subuh. Nah, itu luar biasa. Maksudnya siapa istilahnya? Amrul. Bang Amrul. Amrul, semoga Allah berkahi beliau, Amin, karyanya amin. makin bagus. Amin. Semoga film Syahdu ini juga jadi banyak ditonton orang gitu. Amin. Karena Amin. ini bakal jadi, menurut saya bakal jadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin di pesantren punya hobi, pengen deh sekali-sekali begini. Kan banyak juga, Ustaz. Saya pas lagi syuting Buyangka di Mesir tuh banyak mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar tuh yang bikin film indie, bikin film pendek sendiri gitu ya. Nah, bisa memotivasi mereka untuk ilmu agama yang dia pelajari itu bisa diterapinnya tuh bukan hanya di masjid aja, tapi di karya-karyanya gitu. Nah, justru aplikasi dari ilmu itu adalah amal soleh, Bang. Aplikasi dari ilmu itu adalah amal soleh. Maksudnya itu harus ada karya nyata. Nah, justru banyak orang hari ini, mohon maaf, berpikir ilmu tuh hanya disimpan gitu kan. Al ilmu fis sutur, bahasa Arab itu kan. Al ilmu fis sutur, la fis sudur. Padahal al ilmu itu fis sudur. Harusnya ilmu itu di hati dan berubah jadi aplikasi, jadi karya nyata. Makanya tadi malam yang kayak Haji Deddy bilang kan, Haji Deddy Mizwar bilang, kita harus support nih gerakan ini karena ini karya, melawan dengan karya. Daripada mengkritisi, daripada kita mencaci maki, ya ayo buktikan, ayo. Aplikasi itulah namanya amal soleh gitu. Makanya ada paskas, mana paskas? Nah. Langsung kaget kawan yang sebelah. Tadi kan Ustaz bilang data satunya suruh gini. Iya. Apa kata guru? Iya. Membuktiin. Nah, jadi Bang Fajar, kita diskusi ya, maksudnya amal soleh itu bukan hanya sekedar mempraktekkan ilmu sebenarnya, tapi juga adalah ajang pembuktian iman kita kepada Allah. Nah, banyak orang berpikir, ya gue sholat aja, gue bersedekah aja. Tadi Bang Fajar cerita tentang film apa yang disutradarai sama Steven Spielberg yang Sanderlis. ya kan, Sanderlis itu cerita bahwasannya di ending itu adalah dia sudah mulai berpikir, ambil deh harta, yang penting lu jangan bunuh orang. Nah, itu coba ceritain dikit, Bang. Jadi salah satu yang menginspirasi saya pengen jadi sutradara aja itu nonton film Sanderlis itu film karya Steven Spielberg. Steven Spielberg ini orang Yahudi, orang Amerika Yahudi yang dulu keluarganya itu dibantai di Jerman. Nah, dia bikin film judulnya Sanderlis. Film itu sukses, menang piala Oscar gitu. Nah, saya nonton tuh waktu SMA. Nah, ketika saya nonton itu ceritanya tentang orang-orang Yahudi yang dibantai-bantain gitu ya. Nah, ada orang Jerman yang memanfaatkan, jangan dibantai nih, orang Yahudi ini pinter. Nah, sama dia dimanfaatin nih. Awalnya niatnya dia untuk memanfaatkan, untuk dia dapat duit banyak, untuk bekerja aja. Orang-orang Yahudi, sini selamatin, kerja sama gue gitu, kerja sama gue. Akhirnya dia hartanya jadi banyak nih si orang Jerman ini. Nah, endingnya dia jadi dekat sama orang-orang Yahudi. Nah, ketika ending itu orang Yahudi itu dibantai sama tentara-tentara Nazi, sama Hitler, dan dia tuh merasa, aduh kok kasihan ya, manusia dibantai kayak nggak ada harganya. Sampai jadi apa tadi, untuk latihan nembak aja bunuh orang gitu. Latihan nembak ada orang Yahudi lewat, ditembak dar gitu, orang beneran, bukan pakai targetan gitu. Nah, akhirnya dia tersentuh hatinya dan dia sampai bilang ke tentara Nazi itu, jangan dibunuh orang ini, berapa gua harus bayar buat menyelamatkan dia, ini ambil harta gua semuanya, apa jam gue, ini segalanya, yang penting jangan tembak, yang penting kasih dia buat hidup, selamatkan nyawanya gitu. Harta gua udah gak ada artinya lagi selama itu bisa menyelamatkan. Dialog itu yang membuat hati saya, waduh, gila ya, film tuh bisa bikin gua jadinya pengen sedekah gitu. Kan kalau sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Nah, ya harta dunia itu jadi nggak ada manfaat, nggak ada artinya lagi kalau kita udah melihatnya itu. Nah, itu ini kemarin ngobrol sama Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau kita udah sudut pandang yang melihatnya akhirat, dunia itu jadi semuanya ringan aja, nggak ada masalah gitu. Kadang kita ditipu orang, kalau kita pikirin kayak dengki, kurang, jadi malah jadi stres sendiri gitu. Tapi kalau kita tahu, oke, mungkin ini cara Allah untuk membersihkan harta kita atau apapun itu, kita lihat akhirat aja, selalu berpikir positif sama Allah aja. Karena kan sifat Allah kan maha adil, maha baik, bener kan gitu ya. Nah, ketika kita ngeliat itunya, itu jauh lebih enak hidup kita, lebih ikhlas, dan
biasanya nih ya, nggak tahu ada ayatnya atau enggak ya. Biasanya Ada orang-orang ayatnya. yang Kita tanya pada mendahulukan kanalnya. akhirat, dunia akan mengejar gitu. Dunia pasti lewat, dunia pasti lewat ikut. dan Datang dalam keadaan hina. ya, kalau Ustaz bilang apa? Dunia tuh di Datang, kaki, dunia di kaki diinjak. Dunia tuh diinjak. Jadi dia datang hina dan dia akan ya itu yang saya bilang, saya pernah tuh udah nolak rezeki berapa kali, ngotot pokoknya harus saya gitu dan itu luar biasa gitu. Yang termasuk tadi Bang Hato cerita Hato dapat alat. Dapat alat. Jadi waktu saya bikin Hato itu artinya happy together tadinya. Nah, ini dari Ustadz jadi lebih mantap lagi nih, jadinya Hato halalan thayyiban. Rezeki nomplok, halalan thayyiban. Gitu. Emang niatnya buka usaha untuk membantu banyak orang, ada pemasukan, ternyata ada endorsement, ada dikasih orang, jadi usaha itu jadi lebih besar lagi sekarang gitu. Masya Allah. Ya karena kita berusaha untuk ya dunia itu dipegang aja atau ya diinjak aja, nggak usah disimpan dalam hati, jangan dijadiin yang utama gitu. Nah, rezeki yang luar biasa sekarang buat saya bukan hanya bisa hidup gitu ya, tapi uang udah nomor sekian lah gitu. Sudah naik ke level menghidupi. Nah, jadi ada 3 level kehidupan yang kemarin saya bahas. Satu, hidup hanya sekedar ya makan, minum, tidur. Sampai tadi tuh saya, orang-orang ini fokus loh, apa aja yang kita syuting tahuan. Kayaknya tahu Sumedang, emang iya tahu Sumedang. Tahu aja jadi pembahasan, coba lah. Nah, udah saya sembunyiin ya. Cukup tahu aja gitu. Nah, itu tuh makan, minum. Ada itu namanya hidup. Yang kedua adalah kehidupan. Kehidupan tadi tuh memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan, ya kan, meridhoi takdir Allah. Kan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan faman rodiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukht. Takdir Allah itu kita harus terima, Bang Kakak. Kita harus terima dengan lapang dada. Maka kata Allah, siapa yang terima maka baginya ridhoku, siapa yang enggak terima dengan ketetapanku maka baginya kemurkaanku. Nah, itu kehidupan. Nah, tapi tadi cerita Bang Fajar saya ini mau Pak Haji berminat. Tadi cerita alat-alat itu kan valuasinya Masya Allah Tabarakallah. Cuma kata Pak Haji Deddy Mizwar, lu kalau mau ya udah pakai. Nanti lu pakai. Nah, ada tadi Bang, tunaikan haknya orang. Nah, itu abang ceritain tuh, itu menarik tuh. Kecil bagi lu itu ya. Jadi dahulukan hak-hak orang kecil gitu kan. Mungkin bagi lu kecil, tapi bagi mereka tuh 50.000 tuh besar sekali gitu kan. 25.000 tuh besar banget gitu. Kita nggak tahu value itu di mata orang lain gitu. Makanya kadang-kadang saya tuh dulu tuh gemuk banget, 96. Masya Allah. Ya. Terus kita pelajari nih kenapa sih disarankan Nabi itu kan makan sebelum lapar, berarti sebelum kenyang kan. Nah, saya tuh sampai turun 23 kilo dan lebih sehat hidup saya gitu ya. Karena setiap saya mau makan nih, saya berusaha ingat orang-orang yang nggak makan. Ya Allah, memvisualisasikan, membayangkan gitu ya. Iya gitu. Jadi ketika ada makanan terlalu berlebihan tuh, aduh, kayak kalau lagi mau makan tuh ingat, aduh istri di rumah udah makan belum ya gitu. Nah, jadi kalau sekarang kan alhamdulillah rezekinya ada, istri pasti di rumah juga makan lah, ada makanan. Karena kalau kita sekarang kan beli makanan tuh untuk sebulan gitu, Ustaz. Nah, sekarang saya taruh posisinya adalah ketika saya takutnya jadi makin gemuk, semakin nggak kontrol makannya, selalu diingat bahwa makan tuh nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Ingat banyak orang yang nggak makan gitu Masya Allah. Makanya cukup tahu aja deh ya. Cukup tahu aja. Nah, jadi abang kakak apa tuh Ustaz? Ya. Fihoir, tidur di sini ada kebaikan. Karena walaupun tidur tapi nyimak. Ya, itu namanya mental juara ya, mental juara. Jangankan kalah. Nah, jadi Anda nggak ngeles, Anda privat. Iya. Jadi kayak yang sekarang nih ya, mungkin banyak teman-teman yang lagi nonton live Instagramnya Ustadz ini, pengen ya bisa live langsung duduk ngobrol sama Ustadz Lukman gitu. Pasti orang istri saya aja kayak gitu kan, pasti teman-teman di sana tuh banyak yang pengen kayak gini. Ini buat saya ini rezeki yang luar biasa dari Allah. Masya Allah. Ya mungkin kalau bisa duduk bareng sebelahan jalan ke, boleh sebutin? Boleh. Boleh, jalan ke Gontor. Gontor itu tempat impian saya untuk belajar waktu kecil. Saya dulu SD, SMP pengennya di Gontor gitu. Tapi takdir Allah nggak kesampaian ke sana gitu. Nah, alhamdulillah ternyata kok ada waktunya ya nih sekarang ya gitu. Duduknya bareng sama Ustadz Lukman sepanjang jalan ilmu terus ya kan. Kalau bahasa anak sekarang kan daging semua gitu kan. Ini tidak cocok untuk vegetarian. Karena daging semua. Oh, daging semua. Oh iya benar ya. Ini candaan dia. Oh, berarti kita rubah kali ya. Kita rubah. Berkah semua
semua gitu. Berkah semua. Berkah tuh luar biasa tuh. Jadi ini rezeki yang luar biasa, Ustaz. Terima kasih, semoga Amin. Allah selalu berikan Amin, amin. kesehatan, keberkahan, Amin. Amin. mudahkan rezekinya, Amin, ya Rabb. urusannya Amin. semuanya, keluarga Amin. sehat. Ya Rabb, Nanti ya Rabb. bertemu dengan Nabi Muhammad di Amin. surga terbaik Allah Amin. gitu Amin. kan. Amin ya Allah, ya Allah. Saya Amin. senang banget bisa kayak begini nih. Ini rezeki yang luar biasa nih. Kalau ada film yang laku berjuta-juta, ini tuh lebih berjuta-juta Allah rezekinya, Masya Allah. Akbar, Masya Allah. Ilmu itu luar biasa. Jadi bukan harta lagi yang kita kejar sekarang, tapi ilmu untuk bekal kita di akhirat gitu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil gitu kan, tapi siapin itu sebaik-baiknya gitu. Itu yang saya bilang, start waktu dulu tuh, waktu saya syuting film tuh pengennya tuh bikin film tuh bagus semua. Nah, waktu terbaik untuk langit yang lagi bagus tuh ya kan, makanya Ya. saya kan apa senja gitu kan. Senja, Nah, anak itu senja. senja itu kan banyak orang yang bilang senja, subuh itu secara visual langitnya bagus banget gitu kan. Magic hour kalau orang-orang boleh bilang gitu kan. Oke. Kalau kata teman saya itu hadiah buat orang-orang yang bangun subuh, dikasih Ya. lihat sama Allah nih keluar masjid tuh, lihat langitnya bagus Lagi gitu kan. bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya gitu kan. Nah, waktu dulu tuh nggak mikirin sholat gitu saat Yang lain yang dipikirkan. yang lain mikirin, wah bagus banget di sana, langitnya bagus, ayo kita lihat sana dulu, kita foto gitu kan. Nah, sampai akhirnya ada guru saya, Bang Yudi Data tuh bilang, lu mau apa sih Jar? Lu mau bikin film yang bagus, mau bikin menang Piala Citra, mau film box office, lu meninggal, nggak ada itu semua pertanyaan tentang itu. Yang ditanyain gimana sholat lu, ini lagi ajan, masjid dulu, ada gitu. Nah di situ tuh hati saya, oh ya gue lupa ya, ternyata kok sebegininya gue, film itu cuma dunia gitu. Masya Allah. Dan sekarang tuh mindsetnya udah berubah, jadi kita karya, bekerja itu nunggu waktu sholat aja. Wih, sedap. Si balik ya. Coba Pak Dekan. Pak Dekan. Pak Dekan nanti di IKJ diajarin gitu ya. Ada yang nanya-nanya di mana Pak Dekan kerennya mana? Ya, Pak Dekan sapa dulu dong Pak Dekan. Assalamualaikum Pak Dekan. Pak Dekan yang di depan itu loh. Di kadal semua ini. Ini Kajian semua orang dalam. kadal, kajian orang dalam. Jadi ternyata sholat itu jadi barometer utama ya, barometer awal, barometer utama, barometer kita berbuat, bergerak, ya kan, beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah izinkan dan Allah takdirkan kita semua, ya kan, mengerti bahwasanya ada 3 level gitu. Dan ya pastilah kan, Allah tuh kan nggak mungkin juga gitu ya, nggak mungkin menguji seseorang tuh di luar batas kemampuannya. Setiap orang diuji Allah dengan bidang yang berbeda-beda. Ada yang harus mempertanggungjawabkan keilmuannya, ada yang harus mempertanggungjawabkan pola hidupnya, ada yang harus mempertanggungjawabkan kecantikannya, mempertanggungjawabkan semua. Maka tadi saya bilang ilmu yang kita miliki itu, atau apa yang Allah titipkan itu jadi wasilah kita untuk membuktikan kehadapan Allah, membuktikan di hadapan Allah. Dan memang kalau mau jujur tadi kan kita cerita ya, kayak saya pengen kayak Bang Fajar pengen kayak saya. Dunia ini ya memang apa yang kita sedang alami hari ini Bang Fajar, itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Kehidupan yang kita alami hari ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Jadi semua orang tuh pengen seandainya saya bisa begitu, seandainya saya bisa begitu. Padahal apa yang sedang dia alami itu juga sudah satu ladang amal, satu pahala, satu kebaikan. Nah, memang kadang-kadang nggak harus paham sekarang. Saya bilang tadi malam sama Bang Fajar dan istri, Allah tuh tidak pernah menolak doa. Allah tidak pernah menolak doa, dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Allah hanya merubah 2 hal. Allah merubah apa? Allah merubah waktunya, dan Allah merubah bentuknya. Termasuk kayak alhamdulillah dengan izin Allah, wasilah film ini, film Sahdu ini, cerita Sahdu ya. Sahdu itu kan dibuatnya 2020, satu hari dengan ibu. Alhamdulillah kena Covid. Seandainya Sahdu tuh launchingnya 2020, ya nggak ketemu sama Bang Fajar, nggak ketemu sama Dekan IKJ, nggak ketemu sama artis-artis ini kan. Allah nggak pertemukan. Allah tahu waktu yang terbaik. Memang kadang-kadang takdir Allah itu suka nggak enak di awal. Kayak bungkus permen gitu kan, yang mau kita makan permennya.
cari ujung solasinya susah. Kok kesasar? Iya. Isinya enak tapi Cari ujung solasinya susah. dia antara mau ngasih hikmah sama dia cerita. Pokoknya suka-suka dia lah pokoknya. Kalau dia udah pakai udang-udang tuh berarti udah agak waras dah dia. Ini harus diikat tuh saat. Diikat ya. Ya. Jangan ujungnya nggak ada juga ini. Bingung nyarinya. Nah jadi abang kakak banyak sekali kalau mau jujur gitu ya, takdir Allah itu kita nggak paham gitu loh, kita nggak paham, kita nggak ngerti. Maka saya bilang tadi malam kan, yang lain boleh hilang, apapun itu, mau uang, pasangan, suami, istri, anak, apa aja, boleh aja hilang, ya kan? Atau pergi dari kita gitu. Tapi satu yang nggak boleh hilang dan nggak boleh pergi dari kita, apa? Prasangka baik sama Allah. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Makanya kalimat Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha memudahkan. Ada aja skenario Allah, ada aja, selalu ada ini. Maka saya bilang gini, ketika engkau berbuat karena Allah, maka seharusnya, ya kan, seharusnya kita nggak boleh berhenti dong karena manusia. Kamu hijrah untuk siapa? Untuk Allah. Kamu pakai jilbab untuk siapa? Untuk Allah. Kamu menikah untuk siapa? Untuk Allah. Lah kenapa berhenti karena manusia? Berarti kan nggak sinkron antara cita-cita sama tantangan. Di dunia ini mana ada hidup yang tak ada tantangan. Semua hidup punya ujian. Saya ketemu sama orang kaya, cita-citanya bukan beli tas branded lagi. Apa doanya? Sampai netesin air mata. Ustaz tolong doain, semoga suami saya mau ke masjid. Rumahnya gede besar, miliaran, punya mobil keluaran terbaru, barang-barang branded tuh cuma dilempar-lempar gitu aja. Doanya, ya Allah doain semoga Ustadz tolong doakan semoga suami saya mau ngelangkahkan kakinya ke masjid. Saya bercita-cita semoga saya bisa jadi makmumnya beliau. Saya pengen Ustadz suami saya jadi imam saya buat sholat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cita-citanya mungkin bagi kita receh, bagi dia sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Nah, ini Ustaz, ada pertanyaan kan. Ini jadi menjawab yang kadang-kadang teman-teman saya yang udah taat, udah soleh, terus Allah kasih dia rezekinya ya pas-pasan, pas aja cukup gitu. Terus ngeliat ada orang yang hobinya mabuk-mabukan, maksiat, rezekinya berlimpah-limpah mulu gitu ya. Dia kadang suka, oh dia kayak maksiat mulu, ini mulu gitu, rezeki ada terus. Nah, ternyata kalau kita lihat tadi persoalan yang orang punya tas branded ditaruh berantakan gitu, orang kaya aja, ternyata kebahagiaan dia itu cukup melihat suaminya ke masjid aja dia udah bahagia gitu kan. Lah iya, itu rezeki yang luar biasa. Rezeki luar biasa. Itu yang kalau saya waktu ini saya baca tasawuf modern bukunya Buya Hamka. Iya, bahagia itu ternyata dekat sama diri kita. Yes. Cuman bagaimana bersyukur aja ya, itu mungkin berprasangka baik sama Allah, bahwa yang dikasih Allah selalu baik gitu ya. Ya, prasangka baik. Makanya tadi kan kehidupan yang sedang kita alami itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Iya, nah, gitu. Coba tanya sama beliau, gimana? Benar nggak, Bang? Insyaallah. Nah. Jadi video ya Ustaz. Iya, saya ingat perkataan Ustaz Bang. Nah. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Oh, iya. Sholat ada 5 huruf, SHOLAT. Nah. Ada artinya masing-masing. Betul. S, setiap gerakannya pasti ada manfaatnya. Oh yes. H, harus disegerakan kalau sudah azan. Oh yes. O, orang meninggal aja ingin mengulangi. Wih, sedap. L, laki-laki wajib di masjid. Wih. A, Allah suka yang taat. Terus lakukan sampai kita mati. Wih, sedap. Masuk Pak Eko. Ngapalin udah 4 tahun Ustaz. Udah 4 tahun ngapalin ya? Sudah 4 tahun ngapalin ya? Baru ini bisa. Baru ini. Jadi kadang-kadang ya tadi sawang sinawang itu, kok aku nggak kayak dia? Kenapa aku kehidupanku begini? Kenapa Allah beginikan aku? Maka waktu saya bikin skena itu semua karena Allah. Step pertama yang saya ajak orang-orang tuh Bang adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah karena pernah berprasangka buruk kepada Allah. Itu salah satu dosa yang harus kita istighfarkan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya karena pernah berprasangka buruk kepada Engkau. Karena gini ya Bang Kakak, kan kalau jujur-jujuran gitu loh, kita tuh kan banyak nggak taunya gitu loh. Apa sih maksud Allah? Apa sih maunya Allah? Kenapa dikasih COVID? Kenapa film saya kok nggak tayang? Saya sempat juga berpikir kenapa. Tapi waktu itu bilang sama kawan-kawan, udahlah, saya bilang ya Allah pasti. Waktu itu saya bilang gini, pasti ada hikmahnya. Karena kan saya diuji dengan statement saya di film itu kan. Apa kalimat saya di film itu? La tahzan, innallaha ma'ana. Pasti ada hikmah setelah ini. Pasti ada hikmah. Rupanya COVID. bukan kasusnya Chan Kelvin kan? Tapi rupanya COVID. Saat saya mau ini ya, ini pengalaman saya. Jadi sebenarnya
sebenarnya teman-teman yang sedang nonton video ini bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan ya. Misalnya kadang-kadang kan ada yang namanya Hikmah. pahala jariah. Pahala jariah, oke. Ini simpel aja. Jadi waktu dulu itu saya jadi suka dengar ceramah ustadz-ustadz itu, kayak misalnya lagi live gini, itu tiba-tiba ada teman itu yang tanda kapal itu dikirimin ke saya gitu kan. Saya ngeklik, udah dengerin apa sih temen gue kirim gini gitu kan, gitu kan. Iya. Tambah lama kok jadi kena ya gitu, masuk ya gitu kan. Akhirnya jadi cari lagi video tentang Ustadz Lukman, Ustadz Hidayat, Ustadz semuanya. Nah, teman-teman yang ada di sini biasakan kalau mau dapat ilmu jangan buat dirinya sendiri. Nah, itu dia. Nah, di-share gitu. Bagikan. Jadi pada saat misalnya lagi live kayak begini, inget temennya. Jadi saya diajarin waktu dulu ada ustadz yang ngajarin saya gitu. Kalau kamu sayang sama orang itu, pasti kamu pengen orang itu masuk surga. Ya, sederhana aja, share kayak gini, gitu ya kan. Dia mau terima, mau enggak, mau baca, tapi kamu udah ada niatan mau mengajak dia ke surga gitu dengan mungkin dengar kajian-kajian gitu kan. Sama begitu juga film Ustaz. Saya habis nonton Syahdu itu, saya bilang ini dahsyat ya gitu. Semoga teman-teman yang nanti kalau nonton film Syahdu ajak itu buat apa? Buat sama-sama dapat ilmu. Karena kalau di IKJ itu dibilang gitu, di waktu saya belajar di IKJ nih sama Pak Dekan ini yang luar biasa. Dekannya Cogan. Oh iya. Pemalu. Apa itu? Jadi pemalu. Anak band. Metal. Jadi selalu dibilang gitu kan, ini Ustadz Abdul Somad juga ngomong. Jadi ada orang yang bisa menerima ilmu itu dari membaca. Tapi ada orang yang nggak bisa baca, ataupun kalau mau baca tuh kayak hilang moodnya gitu ya. Nah, tapi ada orang yang menimba ilmu dengan ngobrol sama orang, dengan ceramah gitu. Nah, ada juga orang yang datang lihat video, dapat ilmu, lihat film dapat ilmu. Nah, di IKJ itu dibilang satu film itu satu buku. Satu film itu satu buku. Kalau Ustadz Abdul Somad bilang film itu adalah sebuah pemikiran, sebuah gagasan yang divisualkan. Ya, itu Ustadz Abdul Somad yang ngomong. Masya Allah. Nah, jadi saya setuju dengan statement itu. Jadi satu film itu satu buku. Jadi kalau ada film yang niat si pembuatnya aja menyebar kebaikan, pasti ada pemikiran-pemikiran dari pembuatnya yang dituangkan lewat karya film gitu. Nah, nanti saya berharap film-film kayak gini itu akan lebih banyak mengisi bioskop-bioskop di Indonesia, bahkan dunia gitu ya. Film ngajarin kebaikan gitu kan. Ya kalau udah niatnya mengajarkan kebaikan kan, insya Allah orang yang datangnya juga kan menerimanya kebaikan-kebaikan gitu. Amin. Itu sih ya, saya mau share ke teman-teman. Mudah-mudahan tiba-tiba temen yang tadinya sholat subuhnya suka telat-telat habis nonton, begini. Tiba-tiba teman yang hubungan sama ibunya kurang selaras habis nonton itu langsung telepon ibunya. Itu insya Allah mudah-mudahan Ustadz dapat keberkahan dari itu. Amin. Dari situ. Semua yang terlibat. Yang nonton juga. Kan nge-share tadi. Iya, jadi kalau masuk surga bareng-bareng, ntar kalau sendirian iseng lah kita. Dia karena gratis dia lucu ya. Pokoknya ciri khasnya beliau itu kalau gratis dia lucu. Karena gini, sekarang gini ya, saya pernah dengar cerita ini, benar nggak Ustadz? Ada apa Imam Hambali apa siapa gitu yang dia sholat itu salah, terus ditegur orang. Sholatnya salah, gara-gara ditegur orang itu, dia akhirnya mau nggak mau belajar ilmu agama sampai jadi ulama besar gitu. Iya. Ya, nah mungkin juga dengan share kayak gitu, tiba-tiba temennya yang tadinya begajulan gitu ya, tidak memikirkan masa depan di akhirat gitu, ternyata dia bisa lebih alim dibandingin kita yang nge-share doang gitu dia. Itulah ilmu hikmah kan. Jadi semua kan dua saya bilang kemarin, ilmu yang mahal di dunia ini, satu tuh ilmu respon. Kalau bicara masalah, mana ada orang di dunia ini yang nggak punya masalah? Gitu ya. Dia juga punya masalah, Pak. Tambah masalah. Iya. Jadi semua orang punya masalah, tapi ilmu respon itu kan, tadi kan ada yang ditegur sholat, ada yang punya kayak Nabi Yunus, Nabi Adam, semua orang punya masalah. Tapi kalau kita marah-marah itu nggak nyelesain masalah, membuat kita semakin terpuruk, membuat kita semakin jatuh, membuat kita semakin hilang kepercayaan, membuat kita semakin
ya semakin tambah dosa dan maksiat. Tapi ya kan, ketika kita meresponnya dengan muhasabah, introspeksi, husnuzon, prasangka baik sama Allah, itu yang memang menurut saya ya perlu latihan. Makanya tadi saya bilang ada hidup, ada kehidupan, ada menghidupi. Nah, level menghidupi ini kita langsung praktek abang kakak, mempraktekkan apa yang sudah kita tahu, mempraktekkan, dan Allah tuh mau lihat juga gitu loh, seberapa sungguh sih hambaku ini, seberapa serius dia berhijrah, seberapa serius dia bertaubat. Karena semua yang kita ucapkan itu akan ada ujiannya. Saya ulang ya, semua yang kita ucapkan itu ada ujiannya. Jadi waktu saya ngucapin film La Tahzan Innallaha Ma'ana, pasti ada hikmah setelah ini, pasti ada kebaikan setelah ini. Saya refleksi gitu, oh ini hikmahnya. Itu kan syutingnya 2020. Oh ini hikmahnya film ini nggak tayang 2020, 2021, 2022, 3 tahun nunggu. Rupanya 2023 Allah takdirkan. Dan tadi malam surprise, Masya Allah tabarakallah, di gala premier ada Haji Deddy Mizwar datang. Itu Dan tidak diundang ya? Dan tidak diundang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu loh. Itu Bang Fajar yang lebih tahu detail. Bang Fajar tahu siapa Bang Haji Deddy Mizwar itu ya kan? Jadi Pak Haji Deddy Mizwar itu sibuknya luar biasa. Dia memang itu levelnya orang yang udah dihormati banyak tempat lah. Sempat jadi wakil gubernur Jawa Barat gitu kan. Di dunia film juga istilahnya senior, legend orang yang prestasinya banyak. Dalam sejarah Festival Film Indonesia, satu-satunya aktor yang dapat 2 Piala Citra dalam satu tahun itu Deddy Mizwar itu. Jadi pemeran pendukung terbaik dan pemeran utama terbaik gitu kan. Nah, semalam itu dia bilang ke saya, Pak Haji ke sini diundang siapa Pak Haji gitu. Saya kan mau nanya teman-temannya siapa yang ada di masjid ini, karena saya dari Ustadz Lukman terus ketemu, oh jangan-jangan teman-teman pengajian musyawarah Gontor itu ada temannya Pak Haji gitu. Terus dia bilang gini ke saya, nggak tahu Jan, wah hati gue kok kenapa ya pengen kesini gitu. Dia bilang gitu. Nah pas sampai di sini dia pikir itu acaranya Mas Gari Nugroho. Mas Gari Nugroho tuh sahabatnya Pak Haji Deddy Mizwar, dia sutradara juga, sutradara besar. Pas gue masuk ke ruang VIP, ternyata ada temen gontornya gitu ya, senior gontor di Gontor gitu. Oh acara film Satu Hari Bersama Ibu, nonton jadi nonton. Dan itu jarang banget ya Bang? Jarang banget ya. Saya kadang ngundang Pak Haji aja, Pak Haji nonton Buya Hamka, oh iya gue cek jadwal ya gitu. Sibuk kan, susah itu orang. Ini datang sendiri ya? Ini datang sendiri, Ada yang undang, surprise buat kita. surprise gitu. Dan dia kalimatnya kan gitu kan, dia bilang kan, oh ini luar biasa semangat ya pembuat film ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman lainnya di masjid-masjid untuk bisa berkarya kayak begini gitu. Masya Allah. Itu apa tuh, kenapa bisa begitu tuh? Saya coba cerita. Nah, jadi abang kakak semuanya, ketika kita berbuat karena Allah, untuk Allah, ridho dengan semua ketetapan Allah, nanti itu kita akan terkaget-kaget dengan hasilnya. Jadi ketika engkau berbuat karena Dia dan untuk Dia, maka engkau akan terkaget-kaget dengan hasilnya. Karena banyak banget hasil itu yang di luar ekspedisi kita. Karena penentu decision makernya itu Allah. Kami nggak pernah berpikir, hanya model prasangka aja. Allah pasti kasih takdir terbaik, Allah pasti mudahkan. Insya Allah Bang, tenang aja, Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah sayang sama kita. Itu kan 3 kata kunci yang selalu saya ulang-ulang. Tapi saya pun nggak bisa juga maksa Bang Kakak untuk langsung percaya apa yang saya ucapkan. Kadang-kadang banyak juga statement-statement saya itu baru dipahaminya 2 tahun akan datang, ya kan? Ada yang ngomongnya pagi, asar dia baru ketawa, kan gitu. Ada. Alami ya, agak lama mikir ya? Ya alami, apa alami? Agak lama mikir. Kayak orang ngelamar ya, belum tentu langsung diterima ya. Iya, nah itulah pelajaran kita. Kenapa kita harus beramal soleh, tadi saya bilang naik ke level menghidupi. Naik level menghidupi itu kita lagi belajar gitu, lagi belajar untuk melatih keyakinan, ya kan? Melatih keyakinan, melatih ketaatan, dan amal soleh itu adalah ajang pembuktian. Kalau tadi kita ngeliat orang, oh bersedekah itu luar biasa, berbagi itu hebat, luar biasa. Nah ada masanya nanti kita akan dihadapkan pada pilihan gitu, beli barang mahal, beli barang yang kita sebenarnya nggak terlalu perlu, atau kita geser. Itulah ajang pembuktian. Jadi taubat itu adalah sadar diri, sadar dosa. Iman itu adalah keyakinan kepada Allah yang goib gitu. Nah amal soleh ini adalah ajang pembuktian. Karena Allah kan gini abang-abang, kakak-kakak semuanya, tidak ada pengakuan tanpa pembuktian.
Kalau misalnya kita bilang saya anak IKJ nih, oh tanya dulu dong sama dekannya, bener nggak? Ada kartu nggak? Ada kartu mahasiswa nggak? Lu angkatan berapa kan gitu? Ngerti password nggak kan gitu? Cabe di sini gimana rasanya kan gitu? Kalau dia dekan, kalau dia memang asli anak IKJ, dia tahu ya kan apa aja yang diajarkan di IKJ. Sama kayak saya bilang, saya ini anak Gontor, maka akan ditanya tuh, ya kan? Akan ditanya mana buktinya gitu. Nah ini alhamdulillah teman-teman nih juga hari ini Allah takdirkan abang-abang yang baik ini Allah takdirkan sampai juga ke Gontor, dan masya Allah tabarakallah tour guide-nya langsung saya yang jadi tour guide-nya untuk orang-orang City Mewah ini ya, City Mewah. Apakah kejadian semalam itu yang waktu saya ke ke Mujalan, SMK-nya Ustadz kan bahas gini, niat hati yang baik dia akan ketemu dengan frekuensi yang sama, Yes. ketemu dengan orang itu. Kalau bahasanya Ustadz Abdul Somad ketika saya ngobrol, bahasanya dia gini, roh itu akan mencari teman-teman yang sefrekuensi. Itu pasti. Nah, jangan-jangan itu roh itu semalam itu datang itu karena sefrekuensi niatnya. Iya. Karena emang saya setahu saya tuh Pak Haji Deddy Miswar itu ketika nitipin pesan, dia berpesan kepada saya tuh dia bilang gitu, lu harus tetap bikin film, jangan berhenti bikin film biar gua ada temennya gitu. Biar kan? gua ada temennya. Sekarang banyak temennya. Wah, temennya banyak nih di Munzalan nih. Alhamdulillah. Karena kan Pak Haji itu kan dia bikin film tuh bukan nyari duit gitu. Dia bikin film itu untuk ya menyebar kebaikan. Lihat ya karya-karyanya kan luar biasa kan Yeah. ya. Kiamat Sudah Dekat, Para Pencari Tuhan gitu kan. Sinetron Indonesia yang lainnya kan mana ada yang kayak begitu ya kan. Benar. Nah, tapi dia berilmu, ngerti ilmu agama, dia bikin jadi skenario, nontonnya juga enak, dapet, ringan, ilmunya juga ada gitu kan. Dan yang menarik tadi bang, kru-krunya, staff-staffnya. Oh iya. Nah, itu. Nah, ini dahsyat gitu ya. Tidak semua production house itu seperti Pak Haji Deddy Miswar. Pak Haji Deddy Miswar itu bikin sinetron yang nggak setiap hari tayang gitu ya. Dia cuman reguler di Ramadan doang gitu, atau menjelang Ramadan atau sampai habis Lebaran doang. Cuman berapa episode. Ketika ratingnya bagus, sukses, TV pada suka gitu ya. Itu semua krunya sama Pak Haji itu diberangkatin umroh. Sampai istilahnya tukang bikin kopi waktu di syutingnya diberangkatin. Kayaknya ya? Ya Allah. Itu cara memandang dunia tuh udah beda tuh orang selevel itu. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan beliau gitu ya. Kita Amin. doain ya orang-orang baik ini semoga terus di jalannya gitu kan. Karena pasti nggak sholat diuji, sholat juga pun diuji. Iya. Taat diuji, nggak taat juga diuji. Iya. Pasti ujian orang yang taat semakin berat. Yes. Bener nggak? Karena mereka levelnya udah ini. Nah, kita doakan semoga beliau tuh dilapangkan hatinya, dikuatkan setiap ada ujian yang datang ke dirinya. Karena yang hidup ini kan ujian ya, Sat? Ya, Bener ya? semua ujian. Itu kalimat yang saya ucapkan di film juga kan. Ya. Jadi Ya, apapun kondisimu kau sedang diuji. Jadi mahasiswa ujian, jadi dekan juga ujian. Nah, gitu maksudnya tuh. Maksud saya tuh materi saya ke situ aja. Masuk, Pak Eko. Masuk Pak Eko. Sutradara ujian, ya kan? ini. Ya kan? Ada juga yang tanya, lu main film? Enggak. Terus ngapain nonton? Membersamai. Iya. Tapi benar, ada kebaikan Ustaz. Ada Kalau kebaikan. saya main film, belum tentu saya jadi MC. Pasti saya jadi pemain kan. Ya, Nah, ya. Akhirnya saya bisa MC Ustaz. Alhamdulillah ya kan. Pokoknya setiap ini kebaikan. Maka Bang Kakak, mudah-mudahan obrolan-obrolan ringan kita pagi hari ini membuka cakrawala. Ada hal-hal basic, ada hal-hal dasar. Salah satu yang pengen saya sampaikan kepada Bang Kakak adalah satu, hati-hati terhadap respon. Hati-hati terhadap respon. Nah ini kan kayak ada Instagram, ada selebgram, ada tiktokers terkenal, followernya juta-juta, minta di fallback nggak? Saya fallback gitu loh. Ada tuh kan. Tapi tadi malam udah di fallback. Habis ini di unfollow lagi. Saya blokir Ustaz. Alhamdulillah tadi malam dia datang gitu kan. Ilmu respon, termasuk tadi kan, Ustaz itu ada orang nggak sholat, dia bermaksiat tapi rezekinya lebih. Allah menunjukin betapa tidak bernilainya dan tidak berharganya dunia di mata Allah. Karena harta dunia dan segala macam itu sebenarnya bukan di situ letaknya. Kalau Abang Kakak mau belajar lebih detail gitu ya, Allah tuh memberikan rezeki dalam bentuk rasa. Apa rezeki dari Allah itu? Rasa. Coba Bang Fajar tadi bisa ngomong gini, film dengan juta-juta itu rasa-rasanya nggak ada apa-apanya dibanding bisa jalan bareng-bareng kayak gini. Dalam perjalanan dulu cita-cita pengen ke Gontor, hari ini Allah takdirkan Bang Fajar dan semua teman-teman disambut langsung insya Allah, dan ini hari Jumat Masya Allah. disambut sama 3 pimpinan Gontor insya Allah.
Kita ini akan disambut sama 3 kiai langsung. Kiai Hasan Abdullah Sahal, Kiai Akrim Maryat, dan Kiai Amal Fatullah. Sekarang pertanyaannya, berapa harga pertemuan dengan kiai hari ini? Oh, tak ternilai. Ini hari Jumat loh. Bikin ratusan film belum tentu bisa ketemu 3 kiai. Iya. Ya. Ini Allah yang hadirkan semua. Maka saya bilang tadi kan, Allah memberikan rezeki dalam bentuk rasa. Ada rasa malu, ada rasa hina, ada rasa syukur. Banyak banget rasa-rasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itu untuk melembutkan hati kita. Nah, maka jangan hanya berpikir rezeki itu harus duit, uang. Enggak kayak gitu aja. Bisa juga emas batangan, ya kan? Bisa juga berlian, gitu kan? Bisa juga saham perusahaan, sertifikat. Iya, dan yang lebih indahnya lagi kan, rezekinya banyak, berkah, halalan thayyiban. Wah, asik gak? Jadi bisnisnya tuh bahagia dan membahagiakan gitu loh. Jadi bisnisnya yang dibuat sama kawan-kawan tuh halalan thayyiban. Itu kan happy together tuh. Iya. Otomatis sudah pasti. Kalau happy together mungkin hanya sampai senang sesaat. Tapi kalau halalan thayyiban, bahagia sampai surga. Wah, asik gak? Asik banget. Asik banget. Nah, jadi abang kakak, ayo kita belajar seni merespon. Yakinlah bahwasanya abang kakak, ayah bunda sedang tidak dihinakan oleh Allah, sedang tidak dijatuhkan oleh Allah, sedang tidak ditinggalkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu dan tidak juga meninggalkanmu. Bangun lagi prasangka baik itu, bangun lagi rasa itu. Yakinlah, percayalah, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Allah hanya merubah bentuknya dan merubah waktunya. Kenapa? Karena saya yakin dan sangat percaya, kata guru saya, Allah pilihkan yang terbaik untuk orang-orang baik di waktu terbaik bersama orang-orang yang juga berbuat baik. Ayo bangun lagi rasa itu, bangun lagi kepercayaan, yakinlah prasangka baik itu akan menghasilkan hasil. Dan abang kakak harus tetap yakin dan percaya. Kalau gini, kita semua ini, karena ngomong sama sutradara, closing statement saya adalah kita semua punya sutradara yang sama. Apa? Kita semua punya sutradara yang sama. Siapa sutradaranya? Allah. Tapi hari ini kita lagi dibagi peran sama Allah. Ada yang Pak Dekan, ada yang pelan-pelan Pak Sopir, gitu, ya kan? Ada yang bagian sutradaranya, ada yang MC, ya kan? Kalau pakai udang-udang dia lucu, ya kan? Ada yang jadi paskas, ya kan? Paskas Juna. Ada yang jadi produser, ya kan? Ada yang lagi zikir di belakang, ya kan? Nah, dia lagi khusyuk tuh beramal soleh. Lah, kita punya sutradara yang sama. Kita punya sutradara yang sama. Tapi teman-teman semua, nanti dengan izin Allah, setiap peran yang sedang kita mainkan dalam kehidupan ini, nanti insya Allah Allah akan takdirkan kita punya kesempatan untuk muncul ke permukaan, menjadi pemeran utama dalam kehidupan. Ya kan? Ada lagi tentang film, Ustaz. Nah. Kalau sudah punya niat baik, harus action, jangan sampai nunggu di cut. Wah, Dalam, Ustaz. dalam banget tuh. Kata beliau tadi, kalau sudah punya niat baik, harus action. segera action. Jangan sampai nunggu di cut. Nah, sutradara kan, kalau sutradaranya yang cut, udah selesai kita. Nanti kayaknya habis film Syahdu tayang, orang pada nonton, banyak yang jadi sufi. Suka Suka film. film. Dan insya Allah, ya kan? Ini Muhammad Iqbal nanya terus nih, sepatah dua patah kata dari Pak Dekan. Pak Dekannya pemalu, Pak Dekannya pemalu. Kalau iya, kalau totok punggung bisa, langsung lagi. Iya. Jadi kita punya sutradara yang sama. Hari ini mungkin kita punya peran yang beda-beda, tapi suatu saat insya Allah dengan izin Allah kita akan muncul ke permukaan sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini. Tetap prasangka baik abang kakak, hati-hati dengan respon. Yakinlah bahwasanya Allah tidak meninggalkan kita, Allah sedang tidak jahat sama kita, Allah sedang menghadirkan rasa-rasa baru dalam kehidupan kita, supaya kita nanti ke depan, semoga Allah izinkan ya, saat kita muncul ke permukaan, saat kita berada jadi orang yang sukses, jadi orang berhasil, kita ingat bahwasanya kita pernah susah, kita pernah ada di bawah, kita pernah tahu rasanya dihina, caci maki dan seterusnya. Kekecewaan, rasa sakit, penderitaan yang sedang kita alami, itu cara Allah untuk mendewasakan kita, untuk memunculkan kita lagi ke permukaan, untuk menghidupkan tombol hati kita yang mungkin pernah mati. Allah pengen hidupkan tombol manusia kita, tombol rasa kita. Semoga kita jadi manusia yang sesungguhnya. Begitu kira-kira pagi ini abang kakak, berkah selalu, tetap semangat, yakin bahwasanya doa kita dikabulkan Allah, yakin bahwasanya apa yang sedang kita alami ini adalah sementara, dan SPBU. Apa SPBU?
semua pasti berlalu. Berkah selalu abang kakak. Sampai jumpa di film Sahdu, dan mohon doanya kami sedang dalam perjalanan menuju Gontor, dan semoga Allah izinkan perjalanan ini menjadi perjalanan yang diridhoi Allah. Tetap semangat abang kakak dan istiqomah. Yakin Allah maha baik, Allah maha membukakan pintu-pintu rezeki, Allah maha membukakan pintu-pintu kebaikan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini saya doakan semoga semua abang kakak, ayah bunda yang sedang dalam aktivitas, semoga Allah mudahkan, ya kan, Allah kabulkan semua hajatnya, niat baiknya, cita-citanya. Siapapun yang punya permasalahan, semoga Allah selesaikan permasalahannya. Yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang jauh Allah dekatkan, yang sedang kecewa Allah kasih obat dari kekecewaannya, dan sebaik-baiknya obat untuk menghadapi kehidupan ini adalah berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah sesuai prasangka hambanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Fi amanillah bang kakak, berkah selalu, selamat sampai tujuan. Ingat SPBU tadi, semua pasti berlalu. Gak lama kok, gak lama. CSM cuma sampai mati. Sehat-sehat semuanya bang kakak ya. Barakallahu fikum. Makasih semuanya Bang Fajar dan semua teman-teman. Kami lanjutin aktivitasnya Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Nah ya kan, atas sambutannya gitu ya. Karena Pak Dekan sudah di depan kita ya. Jadi di dekan, duduknya juga di dekan. Dekan Di depan. Depan. Ya, sebentar lagi mereka mau mulai konslet abang kakak. Daripada konsletnya masuk ke sini, kita ganti channel ya. Berkah selalu abang kakak, terima kasih banyak. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik ya. Soalnya biasanya dia ulang tahun gitu. Barakallahu fi umrik ya, barakallahu fi umrik. Makasih banyak. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang mohon maaf lahir dan batin. Pantun terakhir, menutup. Ya. Kalau memang mau sholat, lakukanlah dengan segera. Hari ini hari Jumat, jangan lupa banyakin pahala. Ya. Assalamualaikum. Berapa tahun ngapalinnya? 3 hari. Jadi gitu abang kakak, mohon doanya untuk kami serombongan ini, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Juga yang di depan-depan kita nih, Pak sopir kita, semoga selalu dalam lindungan. Dan kalau ngantuk bilang ya Pak ya, kita tidur sama-sama gitu. Gantian ya. Oke, gantian sama. Bukan Kecuali Mas Jati, jarang tidur. Ini nggak jadi tutup gitu ya. Makasih ya semuanya ya. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.